Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Fahri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan melalui PPT yang sudah saya susun. Isi materi gelombang elektromagnetik ada 4, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik, sumber gelombang elektromagnetik, manfaat gelombang elektromagnetik, dan dampak radiasi elektromagnetik. Sebelum memasuki keempat materi itu, kita harus mengetahui apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambatnya. Pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teorinya, yaitu gelombang elektromagnetik. Menurutnya, gelombang elektromagnetik merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik ada 10. Yang pertama, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Yang kedua, tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Yang ketiga, mengalami fenomena seperti gelombang pada umumnya. Yang keempat, energinya sebanding dengan frekuensi gelombang. Yang kelima, medan listrik selalu tegak lurus. Yang keenam, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Yang ketujuh, memiliki momentum. Yang kedelapan, disebut foton karena tidak bermassa dan bermuatan, tetapi memiliki energi. Yang kesembilan, gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan sebab tidak memiliki muatan listrik. Yang kesepuluh, memiliki nilai cepat rambat dalam ruang hampa, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sekarang kita akan memasuki isi materi yang pertama, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Pengertian spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung. Gelombang elektromagnetik terdiri dari berbagai macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang, namun cepat rambatnya tetap sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sekarang kita akan membahas urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Jika diurutkan dari frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar, atau dari panjang gelombang besar ke panjang gelombang kecil, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro. Yang ketiga, sinar inframerah. Yang keempat, cahaya tampak. Yang kelima, sinar ultraviolet. Yang keenam, sinar X. Yang ketujuh, sinar gamma. Dari slide ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika spektrum memiliki frekuensi kecil, maka panjang gelombangnya besar. Sebaliknya, jika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya kecil. Di sini sudah ada nilai dari frekuensi dan panjang gelombang spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio memiliki frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 8 Hz dan panjang gelombang sebesar 10 pangkat 3 meter. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz dan panjang gelombangnya sebesar 10 pangkat min 2 meter. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz dan memiliki panjang gelombang sebesar 10 pangkat min 5 meter. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 15 Hz dan panjang gelombangnya sebesar 0,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz dan panjang gelombangnya sebesar 10 pangkat min 8 meter. Yang keenam, sinar X. Sinar X memiliki frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz dan panjang gelombangnya sebesar 10 pangkat min 10 meter. Yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz
dan panjang gelombangnya sebesar 10⁻12 meter. Selanjutnya kita akan memasuki isi materi yang kedua, yaitu sumber gelombang elektromagnetik. Sumber yang menghasilkan gelombang elektromagnetik ada 6, yaitu osilasi listrik, sinar matahari, lampu infrared, lampu ultraviolet, sinar ronsen, dan inti atom yang tidak stabil. Sekarang materi yang ketiga, yaitu manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan dalam dunia penerbangan, yaitu pada pesawat radar. Selain itu, gelombang mikro juga digunakan untuk menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, membantu pendaratan pesawat terbang, dan membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah digunakan dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi gangguan kesehatan pada organ. Selain itu, sinar inframerah juga digunakan untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, karena sistem sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan merah sekaligus. Selanjutnya, untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif, serta pada bidang militer, dibuat teropong dengan inframerah guna melihat di tempat yang gelap atau berkabut, dan untuk remote control, serta berbagai peralatan elektronik lainnya. Yang keempat, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Selain itu, sinar ultraviolet juga digunakan untuk membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, digunakan untuk memeriksa keaslian tanda tangan yang biasanya dimanfaatkan oleh bank, serta mensterilkan ruangan operasi rumah sakit beserta instrumen-instrumen pembedahan. Yang kelima, ada sinar X. Sinar X digunakan dalam bidang kesehatan untuk memotret organ bagian dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Selain itu, sinar X juga digunakan untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Yang keenam, ada cahaya tampak. Cahaya tampak digunakan dalam bidang industri untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. Selain itu, cahaya tampak juga digunakan dalam bidang telekomunikasi, yaitu untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Di bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosa penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Cahaya tampak juga digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Yang terakhir, ada sinar gamma. Sinar gamma digunakan dalam bidang pertanian untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Sinar gamma juga digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, dan pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Untuk materi yang terakhir, yaitu dampak radiasi elektromagnetik. Beberapa dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu paparan radiasi UVB yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, pulsa microwaves dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. Yang ketiga, sinar UV yang menembus ke permukaan bumi kemudian mengenai orang dapat menyebabkan kulit tersengat, mengubah molekul DNA, dan jika berlangsung terus-menerus dapat memicu kanker kulit. Yang keempat, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang ingatan. Radiasi HP juga dapat menimbulkan beberapa efek negatif, seperti kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi seseorang, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, gangguan tidur, dan perubahan aktivitas otak.
Yang kelima, pemaparan sinar UV yang berlebih dapat menyebabkan noda gelap, kerut atau keriput, garis-garis pada wajah, penuaan, dan kulit terbakar. Yang keenam, sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel. Yang ketujuh, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Dari keempat materi yang sudah kita bahas, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang elektromagnetik memiliki 10 sifat dan memiliki 7 spektrum. Gelombang elektromagnetik memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki dampak negatif yang dihasilkan dari radiasinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.